Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa kita sudah memasuki di minggu yang kedua di bulan Oktober ini, di mana tahun ini tetap menjadi tahun peningkatan dan kelimpahan bagi setiap hidup Bapak Ibu Saudara dan saya yang senantiasa selalu hidup di dalam pembinaan Tuhan lewat ibadah-ibadah online Gereja GCC atau yang biasa kita kenal Jesus Christ Church. Kita mengucap syukur buat perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan bahkan proteksi Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, dan kita pada akhirnya nanti akan ada di penghujung akhir tahun 2022 dengan pertolongan serta penyertaan Tuhan. Saya ingin mengucapkan shalom bagi kita semua, baik jemaat Tuhan yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona, ataupun jemaat Tuhan yang ada sedang menyaksikan siaran live ini, siaran langsung ini, Minggu Anugerah secara live ini, di YouTube Pastor Verona Official. Kedua account media ini sama-sama diberkati oleh Tuhan, menjadi jawaban dan menjadi berkat bagi banyak jemaat dan banyak jiwa. Saya ingin menyapa terlebih dahulu jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini langsung bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, yang ada di Depok, Tangerang, Bekasi, bahkan Karawang, Bandung, Banten, bahkan di luar kota Pulau Jawa, seperti di Manado, Shalom Manado, Palangkaraya, Makassar, Malang, bahkan Surabaya, bahkan ada di Nganjuk, Sragen, Ponorogo, dan juga Wonosobo, dan juga teman-teman di Indonesia bagian timur seperti di Kupang, NTT, Ambon, Nabire, Papua, bahkan teman-teman yang ada di Sumatera, di Palembang, puji Tuhan shalom, teman-teman yang ada di Pulau Kalimantan seperti di Palangkaraya, seperti di Sampit, seperti di Balikpapan, dan juga teman-teman di Sulawesi, di Makassar, di Kendari, di Luwuk, di Palopo, dan di Palu, teman-teman di Lampung, teman-teman di seluruh tanah Jawa, termasuk Bali di dalamnya, bahkan teman-teman yang ada di Pulau Papua, Tuhan juga memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua teman-teman yang ada di luar negeri Indonesia seperti di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, dan teman-teman yang ada di Timor Leste, teman-teman yang ada di Taiwan, teman-teman yang ada di Hong Kong, teman-teman yang ada di Singapura, di Brunei, di Thailand, Amerika, Jepang, Inggris, Jerman, Turki, dan di Belanda. Shalom semua. Saya Pastor Verona mengucapkan shalom bagi kita semua. Selamat bertemu dan berjumpa kembali dalam siaran langsung ibadah Minggu Anugerah pada minggu kedua ini tanggal 9 Oktober tahun 2022. Baik yang di Facebook ataupun di YouTube, kita semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tanpa terasa kita sudah sama-sama Tuhan buat setia. Saya dipakai dan dibuat Tuhan setia untuk melayani jemaat-jemaat online. Dan jemaat-jemaat online juga tetap setia, dimampukan oleh Tuhan, terus mengikuti ibadah-ibadah Minggu Anugerah, kabar baik hari Senin, doa pemulihan hari Rabu, doa pemulihan wanita hari Jumat. Selalu jemaat Tuhan mengikuti dengan setia. Oleh karena itu saya mewakili gereja mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara terus bergabung atas Gereja Penggembalaan Jesus Christ Church. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat setiap taburan, persembahan, dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja kami Jesus Christ Church. Setiap taburan, persembahan, perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, kami pergunakan untuk terus pengembangan gereja Tuhan, bahkan untuk pelayanan-pelayanan gereja Jesus Christ Church, gereja JCC, untuk pada akhirnya
berkat keuangan atau perpuluhan dan persembahan dari Bapak Ibu Saudara, kita gunakan juga untuk melayani banyak jiwa-jiwa. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat setiap kita semua. Mari kita memulai doa sebelum kita memulai ibadah Minggu Anugerah ini. Yuk, yang di YouTube dan yang di Facebook secara live, saya ingin mengajak setiap kita sama-sama berdoa, meminta pertolongan Tuhan, meminta penyertaan Tuhan, dan meminta bimbingan Tuhan untuk menyertai kehidupan kita bersama. Mari kita tunduk kepala, tutup mata, berdoa. Tuhan Yesus, di minggu yang berbahagia ini, di minggu kedua di tanggal 9 Oktober, Tuhan memberkati kami, Tuhan memampukan kami, melayakan kami, sehingga kami ada di minggu kedua ini. Biarlah melalui minggu anugerah ini Tuhan, lewat ibadah ini, kami menerima jawaban, kami diberkati, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami terima mujizat, kami terima kelepasan, kami terima sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada kesudahannya. Berkati doa-doa kami, berkati firman kabar baik, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Ambon, apa kabar? Puji Tuhan, Kupang, apa kabar? Manado, Tompaso Baru, Lanut, Kota Mobagu, Amurang, Mondo Inding, shalom semua. Saya percaya kita semua, baik yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri, di Jakarta ataupun di luar kota Jakarta, kita semua dikasihi dan disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun permasalahannya, apapun pergumulannya, apapun tantangannya, apapun tekanan kehidupannya, saya percaya, saya beriman, hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, keluarga rumah tangga Bapak Ibu Saudara dan saya, pekerjaan Bapak Ibu Saudara dan saya, bahkan bisnis, usaha, ekonomi, keuangan Bapak Ibu Saudara dan saya, akan diberkati Tuhan, akan diangkat Tuhan, dibuat Tuhan sukses, dibuat Tuhan berhasil, bahkan disertai oleh Tuhan, dilindungi, diproteksi oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan lewat berkat, anugerah, serta kemenangan yang gilang gemilang Tuhan berikan bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara boleh bagikan siaran langsung ini, baik yang di Facebook ataupun di YouTube, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus melalui hidup Bapak Ibu Saudara, melalui dengan cara men-share ibadah minggu ini. Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara dapat memulihkan, menyembuhkan banyak orang, menolong rumah tangga yang hancur, yang di ujung perceraian, yang mereka sedang bergumul, tertekan. Ketika mereka menyaksikan siaran live ini, mereka dikuatkan, dipulihkan, dimerdekakan, diberkati oleh kuasa nama Yesus. Silakan bagikan Bapak Ibu Saudara siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, bahkan di grup-grup WhatsApp, di seluruh digital platform media Bapak Ibu Saudara dan saya. Baik, untuk yang pertama, mari kita berdoa untuk pergumulan ekonomi, keuangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk pergumulan keuangan ekonomi kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa pada hari ini bagi jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Berkatilah mereka ya Tuhan, berkati ekonomi, berkati keuangan, berkati finansial, bisnis, dagang, usaha, pekerjaan, karir, diberkati Tuhan. Apabila di antara mereka yang sehari-hari ini sedang memiliki hutang pihutang, kesulitan untuk membayar cicilan ini dan itu, bahkan cicilan rumah, kontrakan, dan lain sebagainya, Tuhan menolong, Tuhan membela, Tuhan memulihkan, Tuhan Yesus memberkati. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil.
Kami yakin, kami percaya Tuhan sanggup memulihkan kami, membalikkan keadaan yang tadi di bawah menjadi di atas, yang tertekan menjadi merdeka, yang sedih menjadi dihiburkan. Kami percaya Yesus kami hebat, Yesus kami dahsyat, Yesus kami besar. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kami berdoa, berseru memanggil nama Yesus, maka kami akan disembuhkan, kami akan dipulihkan, kami akan terima mujizat demi mujizat dalam keluarga, ekonomi, usaha, dagang, bisnis, karir kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan angkat, Tuhan bela, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Ketika Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini, akan ada banyak orang di luar sana yang menyaksikan siaran live ini. Mereka diberkati lewat doa-doa, mereka diberkati lewat firman Tuhan. Oleh karenanya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara, silakan bagikan siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, bahkan di grup-grup sosial media Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara miliki. Karena saya akan terus berdoa, dan hari ini kita akan berdoa untuk kuasa minyak urapan dioleskan, bahkan kita akan terima pemulihan dari Tuhan. Lanjut, saya akan berdoa untuk keluarga dan rumah tangga Bapak Ibu Saudara, anak-anak Bapak Ibu Saudara, dan masa depan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini pun aku berdoa, mengucapkan berkat buat pasangan suami istri, keluarga dan rumah tangga. Berikut juga dengan anak-anaknya, ipar, menantu dan mertua. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga kami diberkati, ditolong Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, niat orang jahat, kecelakaan, kesialan. Kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga, rumah tangga kami dan anak-anak cucu kami, semua dalam proteksi Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, mara bahaya, niat orang jahat, kecelakaan. Apabila hari-hari ini keluarga rumah tangga kami sedang merasakan kedinginan ya Tuhan, kedinginan hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, menantu dan mertua, ipar dan ipar, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biar rumah tangga kami penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kasih, dan pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Tuhan, juga aku berdoa buat rumah tangga yang hampir di ujung perceraian. Aku patahkan, aku putuskan setiap roh perceraian di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang ingin bercerai, aku putuskan, aku tolak roh perceraian dalam nama Yesus. Roh perzinahan, roh perselingkuhan, mesum, aku patahkan baik pada suami ataupun pada istri yang selama ini diam-diam ingin berselingkuh, ingin cheating, ingin punya wanita idaman lain, pria idaman lain. Aku tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga kami penuh dengan kesucian dan kekudusan kuasa sorgawi. Bahkan mereka yang rumah tangganya diserang dengan kuasa kekerasan dalam rumah tangga. Suami memukul istri, istri memukul suami, orang tua sering pukulin anak, anak sering abai terhadap orang tua. Dalam nama Yesus, aku patahkan setiap roh kekerasan dalam rumah tangga. Tidak berkuasa atas kehidupan keluarga rumah tangga kami. Bahkan setiap roh dusta, bohong, bahkan roh acu, cuek, jenuh atas keluarga, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biar keluarga rumah tangga kami penuh dengan keharmonisan, diberkati, saling mencintai, saling menghargai, saling menerima, hidup rukun, dan hidup dalam bimbingan dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami percaya, kami beriman. Keluarga rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya menyapa sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat Tuhan Facebook dan YouTube yang baru bergabung di channel Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung, selamat datang, selamat menikmati kuasa doa dan hadirat Tuhan, dan selamat mendengarkan firman kabar baik yang hari ini saya akan sampaikan secara langsung, secara live untuk jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara bisa bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan di seluruh digital sosial media yang Bapak Ibu miliki. Haleluya. Mari saya ingin berdoa kembali hari ini untuk mereka yang sedang mencari pasangan hidup, untuk mereka yang sedang terikat dengan kegelapan, ilmu hitam,
mereka juga yang sedang stres, frustasi, depresi, bimbang, takut, cemas. Saya ingin berdoa hari ini buat Bapak Ibu Saudara. Ada banyak teman-teman di Timor Leste yang sedang mengalami depresi, ketakutan. Semuanya nih, banyak teman-teman saya merasakan hari ini secara live. Saya merasakan saudara sedang mengalami ketakutan, depresi, cemas, khawatir. Izinkan saya untuk berdoa. Allow me to pray for you everyone. For your healing. For your breakthrough through these services. Izinkan saya untuk mendoakan saudara lewat ibadah ini. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang ketakutan, kebimbangan, cemas, khawatir, depresi, tertekan atas segala masalah apapun. Kami percaya Tuhan, roh penakut, roh ketakutan, depresi, cemas itu bukan dari Tuhan. Aku hardik kuasanya keluar dari hidup orang percaya. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Mereka mulai hari ini tenang, tidak bimbang, tidak takut, tidak ragu, tidak khawatir lagi. Mereka hidup dalam damai, sejahtera, sukacita, bahkan perlindungan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka yang keterikatan obat penenang, obat tidur, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka tidak ketergantungan. Mereka yang cemas, keringetan, tangannya keringetan, jantung berdebar. Tuhan boleh jamah dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mereka juga yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati baik pria terhadap wanita, wanita terhadap pria. Biarlah mereka mendapatkan pasangan yang takut akan Tuhan, diberkati Tuhan, sehat jasmani, fisik, dan rohani. Bahkan mereka mengasihi orang tua mereka masing-masing dan mencintai, menghormati kekudusan ilahi. Dan mereka dipersatukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada hari ini aku berdoa bagi semua jemaat-jemaat Tuhan. Hidup mereka diberkati, hidup mereka terima mujizat, hidup mereka terima kuasa Tuhan. Diberkati penuh dengan anugerah Tuhan. Aku yakin, aku percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja untuk mempersatukan kami. Kuasa Tuhan bekerja, firman Tuhan bekerja, bahwa tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain untuk mendampingi kehidupannya. Oleh karena itu Tuhan bisa mengirim pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Dari kota-kota manapun, dari daerah-daerah manapun, dan dari cara Tuhan yang ajaib, dahsyat, luar biasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini penuh dengan kemenangan, anugerah, mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya. Doa kami didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Saudara, ambil minyak urapan hari ini secara live. Saya digerakkan Tuhan untuk berdoa untuk minyak urapan. Apapun sakit Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mengoleskan minyak urapan di tubuh kita. Di minggu ini, tanggal 9 Oktober tahun 2022, kita akan terima kesembuhan, terima mujizat, karena Tuhan ingin bekerja lewat kuasa minyak urapan. Ambil minyak urapannya, apabila saudara sakit di bagian tubuh-tubuh manapun, mata, telinga, tenggorokan, benjolan, miom, kista, tumor, dan penyakit-penyakit lainnya, ambil minyak urapan di minggu ini juga, karena saya digerakkan Tuhan tadi dari persiapan, pakai minyak urapan, doakan minyak urapan agar mereka disembuhkan. Oke, sekarang arahkan minyak urapan di layar kaca seperti ini, dan saya akan mulai berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ambil minyak urapan, panggil penatua, itu kata firman-Mu, dan oleskan atas orang sakit. Siapapun mereka yang sakit pada hari ini, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa, mujizat, tanda-tanda heran. Apabila minyak ini dioleskan atas orang sakit, maka orang sakit akan dijamah dan disembuhkan secara sempurna di dalam nama Yesus. Yang lemah, yang memiliki sakit penyakit bagian mata, telinga, tenggorokan, jantung, ginjal, paru, hati-hati, lever, lambung, peranakan, kelamin, dan penyakit-penyakit apapun dalam tubuh, luar tubuh kami akan dihancurkan, dipatahkan kuasa dengan kuasa minyak urapan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja lewat kuasa minyak urapan ini. Kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, kami terima pemulihan, kami terima kuasa Tuhan lewat kuasa minyak urapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang minyak urapannya saudara tuangkan di tangan.
Lalu oleskan di bagian-bagian tubuh yang sakit. Saya sudah mengoleskan, Bapak Ibu Saudara. Wow, minyak urapanya agak tumpah-tumpah. Lalu digosokkan seperti ini. Lalu taruh di bagian saudara yang ingin taruh, mungkin di lambung. Saya taruh di bagian perut, Bapak Ibu Saudara, di lambung. Saya selalu berdoa agar saya dijauhkan dari penyakit lambung, karena memang saya tidak punya sakit lambung. Tapi saya ingin berdoa, Bapak Ibu Saudara, agar lambung saya selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang meletakkan tangan kanannya di atas tubuhnya yang sakit. Apapun sakit penyakitnya, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit akan dijamah dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit-sakit apapun, sakit-sakit yang tak lazim, kami disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami disembuhkan Tuhan, kami dipulihkan Tuhan, kami terima mujizat dari Tuhan. Sembuh, sembuh, sembuh. Segala keterikatan, segala kuasa kegelapan, kuasa dukun, paranormal, niat orang jahat, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Melalui ibadah ini kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami terima mujizat, nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di ibadah Minggu Anugerah ini yang berbahagia, kami sehat, kami dipulihkan, tidak sakit-sakitan, diurapi, penuh dengan kekuatan ilahi, dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Shalom semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah bergabung pada hari ini, baik di Facebook ataupun di YouTube. Shalom. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sudah berdoa dari awal hingga pada hari ini. Dan saatnya hari ini kita mendengar firman kabar baik. Sebelum kita mendengar firman kabar baik, sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini. Ayo, yang di Kalimantan bagikan siaran langsung ini, yang di Timor Leste bagikan, yang di Malaysia silakan bagikan, yang di kota-kota lainnya silakan bagikan, agar siaran langsung hari ini jadi berkat bagi banyak orang, dan mereka mendengar firman kabar baik. Mari kita berdoa untuk firman kabar baik pada hari ini. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami percaya hari ini hari berkat, hari mujizat. Kami ingin mendengar firman kabar baik di hari Minggu, di minggu kedua di tanggal 9 tahun 2022 di bulan Oktober ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan bertemakan bahwa Tuhan yang menjadi sumber kemenangan. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan adalah sumber kemenangan hidup saya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan adalah sumber kemenangan hidup saya. Sekali lagi yang di Facebook dan di YouTube, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan adalah sumber kemenangan hidup saya. Amin. Tuhanlah yang menjadi sumber kemenangan hidup kita, keluarga kita, bisnis kita, usaha kita, pelayanan kita, bahkan seluruh aspek kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Ulangan pasal 20 ayat yang keempat dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Ulangan pasal 20 ayat yang keempat dikatakan demikian. Sebab Tuhan Elohimmu, dialah yang berjalan di depanmu. Sama-sama katakan dengan saya, yang berjalan di depan saya adalah Tuhan. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, yang berjalan di depan saya adalah Tuhan. Sekali lagi, Facebook dan YouTube, sama-sama katakan dengan saya sambil mengetik kolom komentar. Yang berjalan di depan saya adalah Tuhan. Amin. Untuk apa Tuhan berjalan di depan kita? Kita lanjutkan ayat ini. Untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, untuk memberi kemenangan kepadamu. Oleh karena itu selalu saya katakan dalam khotbah-khotbah saya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini ada orang yang menjahati kita, kalau hari-hari ini ada orang yang ingin memfitnah kita, kalau hari-hari ini ada orang yang ingin menusuk kita dari belakang, mencelakakan hidup kita, rumah tangga kita, bisnis, dagang, usaha, pelayanan kita, biarkan saja Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan dengan saya, biarkan saja.
Saudara dan saya nggak usah pusing bagaimana menghadapi orang yang menjahati hidup kita, orang yang merendahkan hidup kita, orang yang mengata-ngatai hidup kita, orang yang menginginkan rumah tangga kita hancur, orang yang menginginkan pelayanan kita hancur. Nggak usah pusing dengan orang-orang yang busuk hatinya dan rusak kelakuannya. Saudara dan saya diminta melihat firman Tuhan pada Ulangan 20 ayat 4 yang dikatakan, sebab Tuhan Elohimmu, dialah yang berjalan di depanmu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, untuk memberi kemenangan kepadamu. Tuhan sendiri yang mengatakan, jangan berperang, melainkan kita diam, melihat Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan yang berperang untuk menolong hidup kita, menolong keluarga kita, menolong bisnis kita, menolong pelayanan kita, menolong kesehatan kita, dan menolong seluruh aspek kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Taruh tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama katakan dengan saya, ada Tuhan yang berjalan di depan saya. Belum semua, jangan lemas-lemas. Secara live saya ingin mengingatkan jemaat yang di Malaysia, yang di Ambon, yang di luar negeri. Sama-sama taruh tangan kanan di dada. Tuhan berjalan di depan saya. Semua katakan lagi dengan iman percaya, Tuhan berjalan di depan saya untuk berperang melawan musuh-musuh saya. Amin. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, Bible selalu mengatakan, jika kita mengangkat tangan kita tanda kita berserah, itu artinya Tuhan yang akan turun tangan, berperang mengganti hidup kita untuk melawan musuh-musuh kita yang ingin berbuat jahat atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saya tahu Pak, Bu, mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang gak senang dengan hidup kita. Mungkin hari-hari ini ada orang yang ingin fitnah kita. Mungkin hari-hari ini mungkin ipar kita gak senang sama kita. Mertua kita gak suka sama kita. Menantu kita gak suka sama kita. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi berdoalah bagi mereka yang jahat agar Tuhan mengasihi dan mengampuni mereka. Tapi ketika mereka tetap melakukan kejahatan, kita sudah mendoakan dan memberkati. Dan biarlah saatnya Tuhan mengambil bagiannya, posisinya di depan, berjalan menyertai kita untuk berperang melawan musuh-musuh kita. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi mulai ketik di kolom komentar, Tuhan berperang dengan musuh-musuhku. Amin. Kita nggak usah capek-capek sebagai orang percaya. Kita percaya hidup kita pasti disertai Tuhan. Hidup kita pasti dibela Tuhan. Hidup kita pasti ditolong Tuhan. Dan Tuhan selalu ada di pihak kita. Karena kita adalah anak kesayangannya. Biji matanya yang telah ditebus oleh kuasa bilur darah Yesus. Yang setuju katakan amin. Sekarang mari kita lihat dalam buku Jefanya pasal 3 ayat 17. Jefanya pasal ketiga ayat 17. Tadi kita sudah baca Ulangan pasal 20 ayat yang keempat. Hari ini kita juga akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Jefanya pasal 3 ayatnya yang ke-17. Sekali lagi Jefanya pasal 3 ayat 17 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian, Tuhan Elohimmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang menyelamatkan dan memberi kemenangan. Tadi Tuhan berjalan di depan kita, dan sekarang ini juga Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan ada di tengah-tengah rumah tangga saya. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga saya. Tuhan ada di tengah-tengah bisnis dagang usaha pelayanan saya. Tuhan ada di tengah-tengah karir dan studi sekolah saya. Selalu ada Tuhan dalam hidup kita. So Daud berkata, kemanakah aku dapat pergi dan lari menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Ke gunung Engkau pun ada di sana. Ke dalam dunia orang mati Engkau pun ada di sana. Dia ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang menyelamatkan dan memberikan kita kemenangan. Oleh karena itu tema hari ini berbicara tentang Tuhan sumber kemenangan kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan adalah sumber kemenangan saya. Amin. Praise the Lord kalau kita punya jabatan pangkat tinggi. Praise the Lord kalau kita punya uang yang banyak. Praise the Lord kalau kita punya kepintaran. Praise the Lord kalau kita punya segalanya. Tetapi for the first, Tuhan adalah sumber kemenangan kita. God is the core of source for our victory. Tuhan adalah sumber yang inti untuk kemenangan hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dia akan bersuka cita atas engkau. Dia akan bergembira. Dia akan mententeramkan engkau di dalam kasih-Nya.
Dia akan bergembira atasmu dengan nyanyian-nyanyian sukacita. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ibadah Minggu Anugerah ini. Perlu saudara dan saya mengetahui baik-baik bahwa Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang indah bagi setiap hidup kita, anak-anaknya. Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Tangan kanan, tangan kiri juga boleh. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah bagi hidupku. Yang di Facebook, yang di YouTube, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah bagi hidupku. Amin. Tuhan itu selalu punya rencana dan rancangan yang indah bagi hidup saudara dan hidup saya. Tuhan selalu punya rencana dan rancangan yang indah bagi keluargamu dan keluargaku. Tuhan selalu punya rencana dan rancangan yang indah bagi rumah tanggamu dan rumah tanggaku. Tuhan selalu punya rencana dan rancangan yang indah bagi anak-anak kita, bagi bisnis kita, bagi pelayanan kita, bagi studi sekolah kita, bagi seluruh aspek kehidupan kita. Dia selalu punya rencana dan rancangan yang indah bagi hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Nah, salah satu rencana dan rancangan Tuhan yang indah bagi hidup kita adalah Tuhan ingin memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Di dalam seluruh aspek hidup kita, Tuhan ingin memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Kemuliaan demi kemuliaan. Anugerah demi anugerah. Tuhan mau saudara dan saya pada akhirnya kita menang atas dosa. Atas dosa yang selama ini mengikat kita. Mungkin kasar, mungkin hidup dalam hal-hal yang tidak benar dan lain sebagainya. Tuhan ingin memberikan kemenangan itu. Agar saudara tidak terikat dengan perzinahan, minum mabuk, kekerasan, hidup yang sia-sia. Tuhan ingin berikan itu. Agar saudara merdeka semerdeka-merdekanya. Dan Tuhan juga ingin memberikan kemenangan dari setiap pergumulan kita. Mungkin hutang pihutang, sakit penyakit, masa lalu yang suram yang selalu membayangi dan menghantui. Rasa trauma, rasa keterikatan dengan hal-hal yang membuat kita pada akhirnya menjadi paranoid. Tuhan ingin memberikan kemenangan itu dari setiap pergumulan-pergumulan kita. Apa pergumulanmu? Mungkin suami yang tidak kunjung berubah. Suami yang selingkuh dengan wanita lain. Mungkin istri dengan pria lain. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi keluarga rumah tanggamu. Mungkin pergumulanmu ada di bisnis. Ekonomi lagi sulit, dagang lagi sepi, jualan lagi sepi, ekonomi lagi berantakan. Tuhan ingin memberi kemenangan di sana. Asalkan saudara dan saya, satu, percaya kepada firman-Nya. Dua, setia kepada pribadinya. Tiga, rela menanti waktunya Tuhan. Maka kita akan melihat glory to glory, victory to victory akan menjadi bagian milik kita. Amin saudara. To become on part in our life. Menjadi bagian bagi hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan juga mau kita menang dari segala kelemahan dan sakit penyakit. Hari ini, di hari Minggu yang berbahagia ini, di tanggal 9 Oktober ini. Di minggu kedua. Tuhan menginginkan engkau sembuh. Tuhan menginginkan saudara dipulihkan. Tuhan menginginkan saudara tidak sakit-sakitan. Karena sakit itu tidak enak saudara. Oleh karenanya percayalah. Indah pada waktunya Tuhan. Tuhan berkata, oleh bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang hebat. Yesus Kristus namanya. Tuhan ingin memberi kemenangan bagi bisnismu Pak. Tuhan ingin memberikan kemenangan bagi karirmu rekan-rekan muda. Tuhan ingin memberikan kemenangan bagi keluarga dan rumah tanggamu Bu. Asal ibu mau percaya kepada Tuhan. Asal ibu mau berserah kepada Tuhan. Asal ibu mau berharap kepada Tuhan. Dan menantikan waktu dan jawaban dari setiap doa-doa kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingatlah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebagai pahlawan yang memberikan saudara dan saya kemenangan yang gilang gemilang. Big question is, saya masuk dalam inti khotbah saya. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan yang harus menjadi sumber kemenangan bagi hidup orang percaya? Kenapa sih saya nggak boleh ngandalin kokoh saya? Kenapa sih saya nggak boleh mengandalkan kepintaran saya? Kenapa sih saya tidak boleh mengandalkan pangkat kedudukan saya? Kenapa sih saya nggak boleh mengandalkan uang saya? Kenapa saya nggak boleh mengandalkan pendeta saya? Kenapa saya nggak boleh mengandalkan gereja saya? Kenapa harus Tuhan, 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 dan Tuhan selalu?
Ini yang mau kita pelajari. Mengapa Tuhan yang harus menjadi sumber kemenangan bagi hidup kita. Coba lihat dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 7 dan 8. 2 Tawarik pasal yang ke-32 ayat 7 dan 8. Ini alasan yang pertama. 2 Tawarik pasal 32 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Jadilah kuat dan berani, janganlah takut dan terkejut di hadapan Raja Asyur, serta di depan seluruh laskar yang bersama dengannya. Karena yang bersama kita lebih banyak daripada yang bersamanya. Sama-sama katakan dengan saya. Yang bersama saya. Jangan lemas-lemas saudara. Hari ini jangan lemas-lemas. Yang di Facebook, yang di YouTube, sama-sama katakan dengan saya. Yang bersama dengan saya. Sekali lagi, ayo semangat. Yang bersama dengan saya, yang bersama dengan keluarga saya, yang bersama dalam pelayanan dan bisnis usaha saya, jauh lebih banyak. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang ke-8, yang bersamanya adalah tangan manusia. Tetapi yang bersama kita adalah Tuhan Elohim kita. Untuk menolong kita, berperang dalam peperangan kita, dan rakyat mendukung kata-kata Hizkia, Raja Yehuda. Musuh-musuh kita, orang-orang yang gak suka sama kita, orang-orang yang senang merendahkan kita, mereka hanya disertai dengan tangan manusia. Tangan-tangan yang punya pangkat, punya kedudukan, punya uang, nama baik, punya jabatan, hanya itu. Tapi saudara dan saya, meskipun kita gak punya apa-apa, gak punya keuangan ekonomi, katakanlah kita poorless gitu, gak punya apa-apa, kita miskin. Tetap yang bela kita adalah tangan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, yang bela saya adalah tangan Tuhan. Yang menyertai hidup saya adalah tangan Tuhan. Amin. Yang menyertai kita, yang bersama dengan kita adalah Tuhan Elohim kita untuk menolong kita berperang dalam peperangan kita. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengapa harus Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita? Menjadi sumber kemenangan kita. Yang pertama, karena Tuhan yang akan berperang melawan dan mengalahkan musuh-musuh kita. Amin. Tuhan sendiri yang akan berperang. Oleh karenanya Bapak Ibu, udahlah. Kalau hari ini kita sudah hidup benar, kita hidup baik, tapi kita masih direndahkan, dijelekan sama orang pelayanan, dijelekan sama pelayan-pelayan Tuhan, dijelekan dengan keluarga, rumah tangga, dan lain sebagainya. Jangan balas, jangan gampang-gampang emosi, jangan cepat baperan, jangan sempat membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi belajar percaya, Tuhan ada di pihak saya, Tuhan berperang ganti saya, Tuhan berjalan di depan saya, tangan kanan Tuhan selalu menyertai hidup saya. Saya teringat perkataan Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Karena gadanya dan tongkatnya itulah yang menjadi perlindungan dan penghiburan akan aku. Amin. Ada gada Tuhan, ada tongkat Tuhan yang akan menolong dan berperang menggantikan kita. Kalau hari-hari ini bisnis saudara sedang dijahati oleh orang lain, pekerjaan saudara sedang dijahati oleh orang lain, usaha saudara sedang dimainin sama orang lain, percaya Tuhan, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan berperang, mengalahkan mereka, dan membuat mereka sadar bahwa di hidup saudara dan saya ada tangan yang tidak kelihatan namun nyata pembelaannya, yaitu tangan Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin YouTube, amin Facebook. Ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Hutang kita pasti dilunasi Tuhan. Kita pasti diberkati Tuhan. Kita pasti ditolong Tuhan. Karena Tuhan ada di tengah kita, berjalan di depan kita, as a heroes for us. Sebagai pahlawan bagi hidup kita. Amin. Yang pertama, kenapa sih kita nggak boleh mengandalkan yang lain ya untuk sumber kemenangan kita? Supaya tender saya menang, saya andalkan ajalah orang-orang yang punya pengaruh di tender saya. No. Firman Tuhan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bukan berarti kita terkutuk, bukan. Maksudnya, saudara akan menemui kegagalan demi kegagalan. Ketika saudara mengandalkan manusia, mengandalkan jabatan, mengandalkan pikiran saudara, mengandalkan seluruh kemampuan kita, saudara akan gagal dalam menjalani segala sesuatu. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, you are our sword for victory. Engkau adalah sumber bagi kemenangan kami Tuhan.
maka saudara akan melihat usaha saudara akan terus naik. Keluarga rumah tangga saudara akan harmonis. Hidup saudara akan terus diangkat Tuhan. Dan seluruh aspek ekonomi keuangan kita akan dicurahkan dan diberkati oleh Tuhan. Tubuh kita yang sakit-sakitan diberi kekuatan. Akhirnya kita disembuhkan dan dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tadi ingat ya, yang pertama karena Tuhan yang akan berperang melawan dan mengalahkan musuh-musuh kita. Yang kedua, mengapa Tuhan yang harus menjadi sumber kemenangan bagi hidup kita? Mari kita lihat ayat itu tadi kembali, Zefanya 3 ayat 17, dikatakan demikian. Tuhan Elohimmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang menyelamatkan dan memberi kemenangan. Dia akan bersuka cita atas engkau dan kegembiraan. Dia akan menenteramkan engkau di dalam kasih-Nya. Dia akan bergembira atasmu dengan nyanyian sukacita. Jadi yang kedua, mengapa harus Tuhan yang menjadi sumber kemenangan? Yang kedua, karena Tuhan adalah pahlawan kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan adalah pahlawan saya. Apa sih artinya pahlawan? Pahlawan itu artinya yang membela hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti dibela Tuhan. Rumah tangga saya dibela Tuhan. Bisnis, ekonomi, keuangan kita dibela Tuhan. Apa sih artinya pahlawan? Selain membela hidup kita, dia juga mau berkorban bagi kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti berkorban bagi saya. Amin. Bahkan bukan hanya Tuhan mau berkorban, tapi Tuhan juga mau mati bagi hidup saudara dan saya. Oleh karenanya, hari ini, jadikan Yesus, jadikan Yahweh, jadikan Elohim, jadikan Tuhan sebagai sumber kemenangan kita dalam segala perkara, dalam segala aspek. Angkat tanganmu, berserah sama Tuhan. Meskipun kita punya uang, punya jabatan, punya posisi, jangan andalkan itu semua. But first, ask Him, seeking Him. Tanya dia, cari dia, Tuhan, aku mau beli tanah, kemana aku harus jalan? Tuhan, aku ingin usaha, Tuhan, kemana saya harus melangkah? Maka Tuhan sendiri akan memberikan kemenangan. Dia pahlawan yang akan berkorban bagi hidup kita. Untuk melawan kesialan, melawan sakit penyakit, melawan tekanan kehidupan, melawan resesi ekonomi global. Tuhan akan berperang dalam hidup kita mulai hari ini sampai tahun-tahun berikutnya. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Mengapa Tuhan harus menjadi sumber kemenangan bagi hidup kita? Lihat 2 Timotius pasal pertama ayat 12. 2 Timotius pasal pertama ayatnya yang ke-12. Dikatakan demikian, 2 Timotius pasal pertama ayat 12. Oleh karena itulah aku menderita semuanya ini, namun aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku telah diyakinkan bahwa dia sanggup menjaga apa yang telah dipercayakan kepadaku sampai pada harinya. Jadi yang ketiga, kenapa harus Tuhan yang menjadi sumber kemenangan? Yang ketiga, karena Tuhan adalah pribadi yang tidak mengecewakan. Kalau saudara mengandalkan saya untuk kesembuhan, saudara kecewa. Kalau saudara mengandalkan cici, koko, om, tante, orang tua saudara untuk utangnya dilunasi, saudara akan kecewa. Kalau saudara masih mengandalkan donatur-donatur gereja untuk memberi aset-aset gereja, saudara akan kecewa. Tetapi belajarlah andalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang tidak mengecewakan. Maria dan Marta mengandalkan Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Bartimeus mengandalkan Tuhan. Bartimeus yang buta melihat. Waktu Zakheus juga mengandalkan Tuhan. Zakheus diubahkan oleh Tuhan. Waktu Musa mengandalkan Tuhan di depan laut terberau. Laut terberau dibelahnya menjadi daratan kering. Waktu Daud mengalahkan Goliat, dia mengalahkan dengan cara mengandalkan Tuhan. Bukan dengan ketapel dan umban dan lembingnya, tetapi dengan mengandalkan Tuhan. Waktu Samson menghancurkan 1000 tentara Filistin dengan rahan keledai, dia mengandalkan Tuhan. Dan ketika Samson memusnahkan seluruh orang Filistin, ketika matanya buta, dia mengandalkan Tuhan. Satu kali ini saja ya Yahweh, sebelum aku mati, aku ingin menumpas semua orang-orang yang tak bersunat itu. Dirobohkannya gedung-gedung itu. Dan Bible mencatat, orang yang dibunuh Samson, lebih banyak matinya pada saat Samson mati ketimbang Samson hidup. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakannya. Yusuf mengandalkan Tuhan, tidak dikecewakannya, diangkatnya oleh Tuhan. Abraham mengandalkan Tuhan dan berkata kepada Ishak, Tuhan yang akan menyediakan persembahan baginya anakku. Dia adalah Yehova Jireh.
Tuhan yang menyediakan, dan Tuhan tidak mempermalukan Abraham di Gunung Moria di hadapan anak yang dikasihinya. Kalau hari-hari ini saudara punya hutang, kalau hari-hari ini saudara sedang sakit, kalau hari-hari ini saudara sedang diperhadapkan dengan pintu-pintu tertutup, diperhadapkan dengan jalan-jalan buntu, still depend on God, still depend on Christ. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Saudara yang lagi pusing, saudara yang lagi frustasi, saudara yang sedang lemah, saudara yang sedang bergumul, saudara yang punya hutang banyak, andalkanlah Tuhan sebagai sumber kemenangan saudara. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, kemenangan itu menjadi bagian milik kita. Terobosan, damai sejahtera, sukacita, kemenangan yang gilang gemilang akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Dan kita akan keluar lebih daripada pemenang. Amin untuk firman kabar baik pada hari ini. Haleluya, haleluya. Saudara, saya ingin menginformasikan bahwa besok malam kita ada ibadah kabar baik. Saya akan menyampaikan firman kabar baik lanjutan dari Tuhan sumber kemenangan. Saya akan berbicara lebih dari pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena ini bulan kemenangan, bulan Oktober di tahun peningkatan dan kelimpahan, saya akan berbicara tentang lebih daripada pemenang. Dan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti siaran live ibadah Minggu Anugerah, baik yang di pagi ataupun yang di malam, semuanya sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan di nomor rekening gereja di bawah ini, atau setelah ibadah ini, tim akan memberikan nomor rekening gereja. Setiap persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, tidak buat saya loh ya Bapak Ibu. Ini digunakan untuk penggembalaan jemaat-jemaat. Ada sekitar 400 jemaat pagi dan sore yang harus kita layani, yang harus kita siapkan air ataupun minyak urapan. Jadi saudara, setiap taburan persembahan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, kami pergunakan untuk memberkati jemaat-jemaat. Saya tidak mengambilnya saudara, karena saya dan istri berkomitmen untuk tidak mengambil uangnya Tuhan. Setiap persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, semuanya diaudit, semuanya diawasi oleh tim keuangan, dan semuanya dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu saja informasinya, dan selamat berakhir pekan. Sisa berapa lagi ya? Beberapa jam ke depan kita akan masuk di hari Minggu yang baru, memasuki minggu ketiga di bulan Oktober di tahun peningkatan dan kelimpahan ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, hidup dalam kesehatan, berlimpah-limpah. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Haleluya, shalom.